Bilangan pasal 27 ayat 7 dan 8. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Saya harap kita semua pada pagi hari ini boleh bangun dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perempuan. Sosok perempuan seringkali menjadi sosok yang tidak diperhitungkan baik pada zaman Alkitab maupun pada hari ini. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rendahnya penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan sebenarnya bisa tampak melalui undang-undang yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di antara kita, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Suatu ketika saya bercakap-cakap dengan seorang komisioner dari Komisi Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan. Beliau mengatakan, Pak Pendeta, tahu tidak bahwa sebenarnya tindak kekerasan seksual serta kekerasan yang lain terhadap perempuan itu pada hari ini digolongkan di dalam 18 jenis tindak kekerasan. Ke-18 jenis tindakan itu sungguh-sungguh sangat membatasi gerak perempuan, sungguh-sungguh merendahkan harkat dan martabat perempuan, sungguh-sungguh mengancam nyawa kehidupan perempuan. Saya terkejut. Oh ya? Sampai 18 macam? Iya Pak Pendeta. Tetapi kata komisioner Komnas Perempuan ini, ia melanjutkan, ternyata undang-undang kita hanya melindungi tiga jenis tindakan itu dari perempuan. Jadi masih ada 15 jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan yang out of control, yang tidak bisa dijerat melalui hukum. Karena apa? Karena memang tidak ada hukumnya. Kehidupan perempuan di Indonesia rentan sekali. Waduh, saya kaget. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, percakapan itu terjadi pada tahun 2015. Waduh, berapa tahun yang lalu tuh? 7 tahun yang lalu. Dan ternyata sampai pada hari ini, rancangan undang-undang untuk perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan juga belum disahkan. Aduh,
kapan ya perempuan di Indonesia ini boleh mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang memiliki harkat yang dijunjung tinggi. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak memandang rendah harkat dan martabat perempuan. Dan itu terbukti dari bacaan kita pada pagi hari ini. Secara umum memang milik pusaka yang Allah berikan turun-temurun kepada bangsa Israel seharusnya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain mengikuti jalur laki-laki. Tetapi ternyata pada bagian yang kita baca ini Allah juga melihat dan mempertimbangkan ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya memiliki anak-anak perempuan, ternyata hak mereka tidak hilang begitu saja. Ternyata milik pusaka yang Allah berikan kepada keluarga tersebut tidak hangus, zonk, begitu saja. Tetapi justru dikatakan milik pusaka itu harus dilanjutkan, harus diteruskan kepada siapa? Kepada anak-anak perempuan. Di sini ibu bapak saudara yang terkasih, kita bisa memahami, kita bisa mendapati, kita bisa melihat bahwa Allah sendiri tetap melihat perempuan sebagai pribadi, sebagai sosok yang memiliki hak berupa harta milik, berupa milik pusaka, tanah yang Allah berikan kepada keluarga dan keturunan mereka. Asal kita tahu, milik pusaka di dalam konsep perjanjian lama adalah sebuah hal yang sangat amat penting. Karena milik pusaka dalam hal ini adalah tanah, menjadi tempat di mana bangsa Israel mengingat cinta kasih Tuhan, tetapi juga menjadi sarana bagi bangsa Israel untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pentingnya tanah, itu pentingnya milik pusaka di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan oleh karena itu bagi bangsa Israel, tanah sebagai milik pusaka tidak bisa dengan mudah diperjualbelikan, ditukar gulingkan dengan apapun juga. Sebab di sana tercantum, di sana terdapat janji kesetiaan Tuhan, juga rasa komitmen untuk hidup setia terhadap Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan juga bisa memiliki peran penting di dalam kehidupan spiritual sebuah keluarga. Dan oleh karena itu, jangan anggap remeh. Saya tidak pernah setuju ketika di dalam sebuah mitsbah keluarga, di dalam sebuah acara doa bersama, dikatakan laki-laki harus menjadi imam. Tidak. Siapapun berhak untuk menjadi imam. Siapapun berhak untuk membacakan firman Tuhan. Siapapun di dalam keluarga itu berhak untuk berbagi firman Allah dan membawa doa-doa. Perjanjian baru secara lebih spesifik, secara lebih khusus berkata, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak pernah dikatakan
"Hai kamu laki-laki, engkaulah imamat yang rajani." Tidak, engkaulah. Siapa kata engkau itu? Umat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, mari ibu bapak saudara yang terkasih, keluarga-keluarga di GKI Taman Majapahit, kita semua, pribadi lepas pribadi, memiliki peran penting di dalam membangun spiritualitas keluarga, dan biarlah baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kita semua betul-betul menyediakan hati dan kehidupan kita untuk Tuhan boleh pakai menjadi berkat di tengah keluarga kita, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Allah bisa memakai kita semua sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa baik kami laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan oleh karenanya baik kami laki-laki maupun perempuan dikatakan adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri sebagai imamat yang rajani. Oleh karena itu kami berdoa, janganlah kami memiliki cara pandang yang merendahkan harkat dan martabat perempuan, tetapi biarlah kami semua boleh melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang indah, di mana Tuhan boleh bekerja dan berkarya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami berkat-berkat dari Allah sendiri. Inilah kami, inilah hidup kami, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan memakai kita semua menjadi berkat. Amin.